Shalom, mari kita menyembah Tuhan, kita masuk hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya. Sebab Dia setia, Dia benar, Dia adil. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau ku puja, selamanya Kau ku sanjung, selamanya Kau ku sembah. Yesus, Yesus saja ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik kepada kami. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Syukur, syukur. Malam ini kami bersyukur padamu, bahwasanya kasih setiamu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Berfirman buat kami Tuhan, bersabda buat kami, ajar kami isi hatimu, sehingga tiap hari kami berjalan dalam rencana dan kehendak. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Nah, kekasih Tuhan, mulai malam ini saya akan sharing tentang doa. Doa itu sepertinya sederhana, doa itu sepertinya biasa saja, ya. Ada sebagian orang berkata, ya saya hanya bisa berdoa. Tapi ketahuilah kekasih Tuhan bahwa hal berdoa itu sangat luar biasa, sangat dahsyat. Oleh sebab itu malam ini kita buka dari Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai yang ke-8. Ya, Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Yang sudah menemukan, ayo kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, kita mau belajar doa yang bagaimana? Ya, ayat yang kelima dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang munafik itu apa yang di dalam hatinya dan apa yang dikeluarkan dari mulutnya dan kehidupannya itu beda. Dan yang namanya doa itu bukan untuk show off, dipertunjukkan. Ya, di rumah-rumah ibadat kelihatannya doanya bagus, indah, tata katanya seperti puisi sampai orang-orang berdecak kagum. Wow, suaranya bagus. Wow, doanya bagus. Wow, dan banyak wow yang lain. Tapi setelah melihat kelakuannya, kehidupannya, karakternya, pribadinya, orang hanya kaget sekali. Jadi bagaimana doa yang dimaksud oleh Tuhan itu? Ya, esok hari saya akan sharing bagaimana tentang doa Bapa Kami dari seri-seri doa yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, yang Tuhan mau, jangan sampai kita berdoa supaya untuk dilihat orang. Tetapi ketika kita berdoa, doa itu adalah hubungan karib. Doa itu adalah hubungan intim antara kita dengan Tuhan. Dan ada waktunya kita berdoa secara korporat, secara bersama-sama. Seperti malam ini, sebentar kita akan berdoa bersama-sama. Nah, Tuhan itu mau kita ini berdoa di tempat yang tersembunyi, di tempat yang khusus. Karena itu adalah hubungan yang karib, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang luar biasa begini, dari ayat yang ke-7 dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah, doanya tidak bertele-tele, tidak banyak kata-katanya, tidak perlu sampai puitis, indah sekali. Seorang pengemis bernama Bartimeus, dia berseru kepada Tuhan, Jesus, son of David, have mercy on me. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Itu doa yang singkat, tetapi terjadilah pemulihan dari kehidupan Bartimeus. Dia celik matanya dan dia mengalami perubahan hidupnya. Saya percaya doa kita yang dimulai dari hati, yang dimulai dari kesungguhan yang datang dari hati, dimulai dari lubuk hati yang terdalam, itu bisa mengalir. Dan itu doa yang sangat berkuasa, itu doa yang sangat dahsyat. Saya percaya doa orang benar, doa orang benar, doa orang benar yang hidup dalam kebenaran, bila
dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sekali lagi, sangat besar kuasanya. Jadi kuncinya adalah kita memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kuncinya adalah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup benar, kita ini memang sudah dibenarkan oleh Tuhan, tapi Tuhan mau kita hidup benar, hidup berjalan dalam kebenaran, berjalan bersama sang kebenaran, sehingga setiap doa kita walaupun singkat, walaupun tidak banyak kata-kata, doanya to the point kepada Tuhan, tetapi percayalah, doa orang benar yang hidup dalam kebenaran, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, akhirnya yang perlu kita tahu bahwa ketika kita berdoa, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi mungkin tata kata kita, mungkin tata bahasa kita ini sederhana, biasa, nggak apa-apa, karena Tuhan tahu isi hati kita. Oleh sebab itu mulai malam ini, ayo kita belajar berdoa, dan dimulai dari diri kita sendiri, belajar berdoa sederhana. Malam ini kita mau berdoa bersama-sama, dan kekasih Tuhan, ayo kita berdoa juga. Selain saya berdoa, mendoakan kekasih Tuhan, kita juga berdoa bersama-sama dengan keluarga, mungkin bisa bergandengan tangan, berdoa bersama-sama, dan kita berdoa dengan kata-kata yang sederhana. Kita berdoa dari hati kita kepada Tuhan. Dan saya yakin doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Malam ini kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang membentuk kami, Engkau tahu rencana dan kehendak-Mu yang sempurna untuk kehidupan kami. Bahkan tujuan kehidupan kami, Tuhan sudah menetapkan kami dengan tujuan hidup masing-masing yang berbeda-beda. Kami rindu untuk menggenapkan janji-janji-Mu, kami rindu untuk menggenapkan rencana-Mu, kami rindu untuk menggenapkan destiny yang Tuhan taruh dalam hidup kami, tujuan hidup yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat kekasih Tuhan, jemaat Roh Jajak, jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kami berdoa, Tuhanlah kekuatan-Mu, Tuhanlah perisai-Mu, Tuhanlah perlindungan-Mu. Terus berkata-kata, terus berdoa, terus perkatakan janji-janji Tuhan. Karena ketika kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan, berdoa sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan akan menggenapkan janji-janjinya kepada kita. Kami bersyukur Tuhan, kekasih Tuhan, dimanapun mereka berada sudah dikuatkan oleh Tuhan, diteguhkan hatinya oleh Tuhan. Dan hamba berdoa, hamba bersyukur, kasih karunia-Mu sudah cukup buat kami. Bahkan segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pemeliharaanmu setiap hari sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau baik, sungguh baik. Tuhan memelihara kehidupan kami semuanya. Dan hamba berdoa malam ini buat yang sakit, yang sedang sakit, Tuhan jamah kesehatannya, Tuhan jamah tubuhnya. Bahkan yang sedang sakit di jiwa, yang sedang stres, depresi, putus asa, putus pengharapan, mau bunuh diri, dalam nama Yesus sembuh, dipulihkan. Yang sedang mau bunuh diri, yang sedang putus asa, depresi, stres, sama berdoa, pulih dalam nama Yesus. Ingat Tuhan Yesus mengasihimu, ingat Tuhan Yesus menyayangimu. Bagi Anda yang tidak sengaja masuk bergabung untuk berdoa bersama kami, engkau yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan Allah, Raja dan Juru Selamat, terimalah Yesus sebagai Allah, Raja dan Juru Selamatmu. Terimalah Yesus sebagai pemenang kehidupanmu. Berjalanlah bersama dengan Yesus, dipulihkanlah hidupmu. Dan hamba berdoa, kekasih Tuhan yang bekerja sebagai pengusaha toko, pengusaha di pabrik, dan yang bergerak di bisnis. Hari-hari ini bisnis sedang digoncang sedemikian rupa, tetapi hamba berdoa, Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan, membangun, membangkitkan semangat mereka. Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi petunjuk, Tuhan memberikan arahan
Tuhan menyingkapkan yang terselubung dan membuka pintu-pintu yang tertutup buat para kekasih Tuhan yang berbisnis. Dan hamba berdoa, hati mereka yang penuh dengan belas kasihan dapat memampukan mereka untuk melayani para karyawannya. Dan hamba berdoa sekarang untuk kekasih Tuhan yang tinggal di rumah, yang sedang mengalami lockdown, yang sedang mengalami PSBB. Hamba berdoa ketika mereka di rumah, mereka tetap bisa kreatif, tetap bisa produktif, dapat memaksimalkan waktu mereka untuk mengerjakan hal-hal yang terbaik yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa mereka tidak putus asa, mereka tidak lemah, mereka tidak loyo, tetapi benar-benar memaksimalkan waktu yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan hamba berdoa yang hari-hari ini sudah dirumahkan, yang di PHK, yang tidak memiliki pekerjaan apapun lagi, hamba berdoa, hei, bangunlah semangatmu, bangunlah pengharapanmu. Saya percaya kekasih Tuhan ketika ada dirumahkan, itu ada waktunya untuk family time, untuk berkumpul dengan keluarga dan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu ini adalah waktu istirahat yang baik dan kembali untuk menyusun strategi. Dan hamba berdoa khususnya hari-hari ini buat pengusaha-pengusaha yang harus menutup pabriknya, harus menutup usahanya, tidak ada pemasukan sama sekali. Hamba berdoa Tuhan memberikan hikmat buat mereka untuk dapat mengerjakan sesuatu dan sehingga mereka dapat bekerja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hari-hari ini yang sedang mengalami ketakutan, kecemasan, Tuhan memulihkan, Tuhan menjamah hidupnya. Dan hamba berdoa untuk semua kekasih Tuhan dimanapun mereka berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, Tuhan menjamah kehidupan mereka. Kami percaya malam ini akan berlalu dan esok hari kami akan sambut dengan penuh syukur, penuh sukacita. Dan kami percaya dengan semangat yang baru kami dapat melewati hari demi hari dalam kemenangan. Dan hamba berdoa badai COVID-19 biarlah teduh segera, biarlah pagebluk COVID-19, penyakit sampar ini segera tuntas di bulan April ini, sehingga bulan Mei kami dapat merasakan keteduhan, dapat merasakan pemulihan, dapat merasakan pembalikan keadaan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan pemimpin kami Bapak Jokowi di dalam pimpinan Tuhan, dalam hikmat Tuhan untuk mengatur negeri ini, untuk memimpin negeri ini. Kami serahkan pula para stafnya yang bersama-sama dengan dia. Kami berdoa mereka gotong royong, bahu membahu dari pusat sampai daerah-daerah, gubernur, camat, wali kota, bupati, lurah, semua kompak untuk menjaga wilayahnya masing-masing bersama para polisi dan tentara yang sudah Tuhan tugaskan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur malam ini kami ada sebagaimana kami ada. Dan biarlah keluarga kekasih Tuhan, jemaat Roh Jajak, kuatkan dan teguhkan hatimu, diberkatilah hidupmu senantiasa oleh Tuhan dengan cara yang ajaib dan istimewa. Dan kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri, tetaplah percaya Tuhan menyayangimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan membelamu, Tuhan menguatkanmu, Tuhan menghiburkanmu. Roh Kudus yang manis selalu mengingatkanmu, Roh Kudus yang manis selalu menguatkanmu, Roh Kudus yang manis selalu memampukanmu melewati hari demi hari bersama dengan Yesus Kristus. Sekarang kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, bawalah serta segala berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita masing-masing. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan mencukupkan segala yang kita perlukan dan butuhkan setiap hari. Dan yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama-sama, Amin. Tuhan Yesus memberkati.